Sekali lagi ini karena kerja keras dari semua, kerjasama dari seluruh kementerian lembaga, baik dari Kementerian Pertanian, kemudian yang mampu memproduksi, dan ada satu yang berita menggembirakan adalah peringkat yang juga hari ini sudah muncul di berbagai media, peringkat dari pertanian kita itu meningkat, dan itu menunjukkan keberhasilan dari pemerintahan secara keseluruhan, kemudian dari kepolisian, KPPU, Bulog, dan ada satu hal, saya mau berterima kasih kepada media, kerjasama dan dukungan penuh dari media, kita bisa mengendalikan harga dan tentu dengan pasokan yang ada, pasokan yang mencukupi. Nah, dampaknya adalah inflasi kita rendah. Dan kalau ini dengan kondisi seperti ini relatif lancar. Angka kecelakaan jauh menurun. Angka warga yang meninggal dunia juga dibanding tahun lalu jauh menurun. Sepertiganya saja. Ini berapa persen? 42% menurunnya. Yang meninggal 42. Baik dibanding tahun lalu ya. Tinggi. Sukses yang paling utama saya kira karena ada jalur ini. Jalur yang fungsional ini. Yang dibangun oleh Bapak Presiden dengan 4 flyover. Buat inflasi menjadi rendah. Kendati demikian, pemerintah terus berupaya mempertahankan inflasi dan menentukan batas atas dan batas bawah sejumlah komoditi, namun tetap menguntungkan bagi para pelaku usaha. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Polri yang mampu menjaga kestabilan harga pangan menjelang Lebaran. Sekali lagi ini karena kerja keras dari semua, kerjasama dari seluruh kementerian lembaga, baik dari Kementerian Pertanian, kemudian yang mampu memproduksi, dan ada satu yang berita menggembirakan adalah peringkat yang juga hari ini sudah muncul di berbagai media, peringkat dari pertanian kita itu meningkat, dan itu menunjukkan keberhasilan dari pemerintahan secara keseluruhan, kemudian dari kepolisian, KPPU, Bulog, dan ada satu hal, saya mau berterima kasih kepada media, kerjasama dan dukungan penuh dari media, kita bisa mengendalikan harga dan tentu dengan pasokan yang ada, pasokan yang mencukupi. Nah, dampaknya adalah inflasi kita rendah. Dan kalau ini dengan kondisi seperti ini, Perhubungan dan PUPR mengapresiasi kesinambungan kerjasama antar instansi pemerintah yang membuat mudik tahun 2017 menjadi lebih baik. Kehadiran tol fungsional Brebes Batang mampu menjadi solusi kemacetan yang biasanya terjadi di wilayah Pantura. Masa arus mudik dan balik lebaran 2017 telah usai. Berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pembangunan infrastruktur di jalan tol fungsional dan flyover mampu memberikan dampak positif terhadap kelancaran arus mudik 2017. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, kehadiran tol fungsional Brebes Batang yang kondisinya masih dibangun mampu menjadi solusi kemacetan yang biasanya terjadi di wilayah Pantura. Tol fungsional Brebes Batang ini akan terus dikebut pembangunannya hingga siap digunakan sepenuhnya pada arus mudik tahun 2019 mendatang. Kalau yang di Brebes sampai Gringsing itu sebenarnya bukan jalan tol, tapi itu kan akan menjadi jalan tol. Itu hanya baru lahan kerja saja. Tapi itu sudah menolong banyak, sudah dirasakan banyak manfaatnya, termasuk yang 4 flyover dari Brebes ke Prupuk dan Purwokerto. Bapak bayangkan dengan 2 tambahan prasarana itu sudah mempengaruhi kelancaran. Okay? Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi terjadinya kesinambungan kerjasama antar instansi pemerintah untuk membuat mudik tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Semalam sudah relatif lancar. Mudik ini alhamdulillah berhasil dengan relatif baik ya. Tapi yang penting saya sampaikan adalah saya sangat menghargai dan mengapresiasi para stakeholder, kepada polisi, kepada PUPR, kepada Jasa Marga, kepada DPS, SDM Pertamina sangat kooperatif. Pemerintah daerah juga kooperatif sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Untuk mudik tahun ini, pemerintah meminta semua pihak untuk perbaiki semua hal yang mengganggu kenyamanan pemudik. Di antaranya adalah angkutan massal tak layak jalan, pemudik dengan sepeda motor, dan pengaturan tempat istirahat khususnya di jalur tol. Tim TV1 mengabarkan. Mabes Polri menyatakan angka korban meninggal dunia akibat kecelakaan dalam arus mudik dan balik tahun ini turun hingga 42%. Selain itu, kemacetan juga dinilai lebih mudah terurai dengan adanya tol fungsional dan 4 jalan layang di atas perlintasan kereta api.
Berdasarkan data dari kepolisian, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan di arus mudik dan balik lebaran tahun ini turun 42% bila dibandingkan tahun lalu. Tahun ini, korban meninggal akibat kecelakaan sama arus mudik dan balik tercatat 592 orang, turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai lebih dari 1.000 orang. Sementara permasalahan kemacetan teratasi dengan hadirnya sejumlah ruas tol fungsional, diantaranya tol dari Brebes ke Gringsing dan 4 jalan layang. Pengoperasian tol fungsional ini diklaim mampu mengurai kemacetan meski jumlah kendaraan pemudik meningkat dibandingkan tahun lalu. Jumlah kendaraan pemudik yang melintas melalui gerbang tol Brebes Timur meningkat 24.000 unit bila dibandingkan tahun lalu. Relatif lancar. Angka kecelakaan jauh menurun. Angka warga yang meninggal dunia juga dibanding tahun lalu jauh menurun. Sepertiganya saja. Turunnya berapa persen? 42% menurun. Yang meninggal 42. Baik dibandingkan tahun lalu. Cukup tinggi. Sukses yang paling utama saya kira karena ada di jalur ini. Jalur yang fungsional ini yang dibangun oleh Bapak Presiden dengan 4 flyover. Kemudian ada tambahan dermaga di Merak 1 khusus untuk sepeda motor, itu juga membantu sekali. Namun sejumlah catatan juga membayangi penyelenggaraan mudik yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Di antaranya adalah pengawasan mengenai angkutan massa yang tidak layak jalan, pemudik dengan sepeda motor, serta pengaturan tempat istirahat khususnya di ruas tol. Tim TV1 mengabarkan. Sementara itu Komisi 5 DPR RI menilai pelaksanaan arus mudik dan arus balik pada Lebaran 2017 ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, anggota Komisi 5 DPR meminta agar pemerintah memperhatikan pembangunan jalan tidak layak di seluruh pelosok desa. Anggota Komisi 5 DPR RI mengapresiasi baik pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini. Menurut anggota Komisi 5 DPR Ahmad Bakri, hal ini tidak terlepas dari persiapan matang serta koordinasi baik yang dijalankan seluruh instansi terkait. Kami sampaikan kepada pemerintah karena kami melihat beberapa hal. Pertama, bahwa persiapan mudik Lebaran ini memang oleh pemerintah itu sudah jauh-jauh sebelumnya dibanding dengan tahun-tahun dulu, itu memang jauh persiapannya. Itu yang pertama. Yang kedua, koordinasi antara instansi baik itu Kementerian PU, Perhubungan, Korlantas, Kapolri maupun BMKG dan sana semuanya bagus. Meski demikian, Komisi 5 DPR meminta agar pembangunan sarana jalan tidak layak di pedesaan benar-benar diperhatikan pemerintah pusat. Agar alokasi dana pembangunan jalan di pedesaan tidak terkendala, maka perlu ada aturan baru agar kewenangan pemerintah pusat dapat terlibat di dalamnya. Dengan ada otonomi daerah ini memang agak sulit anggaran pemerintah pusat untuk sampai ke daerah. Nah, kami menghimbau kepada pemerintah tentu membuat aturan regulasi yang lebih bagus ke depan sehingga betul-betul anggaran pusat ini bisa sampai ke daerah. Sehingga jalan-jalan desa, jalan-jalan kabupaten, provinsi itu betul-betul bisa baik. Untuk mudik tahun depan, Komisi 5 berharap pemerintah dapat meningkatkan lagi seluruh sektor layanan publik yang telah diterapkan di tahun ini. Dari Jakarta, Agita Mahlika, Muniarti, TV1 mengabarkan. Sekali lagi ini karena kerja keras dari semua, kerjasama dari seluruh kementerian lembaga, baik dari Kementerian Pertanian, kemudian yang mampu memproduksi, dan ada satu yang berita menggembirakan adalah peringkat yang juga hari ini sudah muncul di berbagai media, peringkat dari pertanian kita itu meningkat, dan itu menunjukkan keberhasilan dari pemerintahan secara keseluruhan, kemudian dari kepolisian, KPPU, Bulog, dan ada satu hal, saya mau berterima kasih kepada media, kerjasama dan dukungan penuh dari media, kita bisa mengendalikan harga dan tentu dengan pasokan yang ada, pasokan yang mencukupi. Nah, dampaknya adalah inflasi kita terendah. Dan kalau ini dengan kondisi seperti ini relatif lancar. Angka kecelakaan jauh menurun. Angka warga yang meninggal dunia juga dibanding tahun lalu jauh menurun. Sepertiganya saja. Ini berapa persen? 42% menurun. Yang meninggal 42. Baik dibandingkan tahun lalu ya. Cukup tinggi. Sukses yang paling utama saya kira karena ada di jalur ini. Jalur yang fungsional ini. Yang dibangun oleh Bapak Presiden dengan 4 flyover. Buat inflasi menjadi rendah. Kendati demikian, pemerintah terus berupaya mempertahankan inflasi dan menentukan batas atas dan batas bawah sejumlah komoditi, namun tetap menguntungkan bagi para pelaku usaha. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Polri yang mampu menjaga kestabilan harga pangan menjelang Lebaran. Sekali lagi ini karena kerja keras dari semua, kerjasama dari seluruh kementerian lembaga, baik dari Kementerian Pertanian, kemudian yang mampu
memproduksi. Dan ada satu yang berita menggembirakan adalah peringkat yang juga hari ini sudah muncul di berbagai media, peringkat dari pertanian kita itu meningkat, dan itu menunjukkan keberhasilan dari pemerintahan secara keseluruhan, kemudian dari kepolisian, KPPU, Bulog. Dan ada satu hal, saya mau berterima kasih kepada media, kerjasama dan dukungan penuh dari media, kita bisa mengendalikan harga dan tentu dengan pasokan yang ada, pasokan yang mencukupi. Nah, dampaknya adalah inflasi kita terendah.